Wanita yang tidak boleh hidup tapi menolak mati. Jika kamu berpikir mustahil seorang bisa bertahan dari 36 tusukan, leher teriris, hampir putus, dan pemerkosaan brutal, maka kamu belum mengenal Alison Botha. Malam yang biasa. 18 Desember 1994, Port Elizabeth, Afrika Selatan. Pukul 10 malam, Alison Botha yang berumur 27 tahun baru saja menikmati malam yang santai bersama teman-temannya. Tertawa, mengobrol seperti malam biasa menjelang liburan Natal. Sebelum kembali ke rumah, ia mengantar salah satu temannya pulang. Sekitar 30 menit hingga Alison tiba di rumahnya yang terletak di kawasan perumahan Amwood. Udara malam yang hangat, langit yang cerah, dan suasana yang tenang. Tidak ada firasat buruk. Ia memarkir mobil VW Golf putih miliknya tepat di depan rumah, membuka pintu, dan bersiap turun. Namun saat itulah seorang pria tak dikenal tiba-tiba muncul di samping mobil. Penculikan. Pria itu masuk dengan cepat, menodongkan pisau, dan memerintahkan Alison untuk pindah ke kursi penumpang. Dia memperkenalkan diri sebagai Clinton, yang tentu saja nama palsu. Dalam hitungan detik, pria itu menginjak pedal gas dan melajukan mobil Alison. Alison tak bisa berteriak, tak bisa lari, tubuhnya kaku, pikirannya kacau. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di sebuah jalan gelap. Di sana, kedua pria masuk ke dalam mobil. Sekarang, ada dua pria asing. Alison duduk diam, menggigil dengan nafas yang mulai tak beraturan. Dalam hati ia bertanya, apakah mereka akan merampokku atau lebih buruk dari itu, menuju ke neraka. Sekitar setengah jam kemudian, mereka keluar dari kota, menuju area terpencil bernama Nurdok Dunes. Area terbuka, gelap, sunyi, jauh dari rumah penduduk. Mobil berhenti, Alison ditarik keluar dari mobil. Mereka mulai memperkaosnya, saling bergantian. Di bawah langit malam yang seharusnya indah, ia mengalami mimpi buruk yang tak tertulis. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya menatap langit dan berharap semua ini hanyalah mimpi. Setelah proses yang tidak bermoral itu terjadi, Alison disuruh berdiri. Sejenak ia berpikir semuanya akan berakhir di situ. Namun, pisau kembali muncul. Pria pertama mulai nikamnya, tusukan demi tusukan, menghantam dada, perut, dan samping tubuhnya. Lebih dari 30 kali. Darah mengalir deras, napas sudah mulai terputus-putus. Pria kedua mengeluarkan pisau besar, lalu menyayat leher Alison dari kiri ke kanan. Sayatan sedalam hampir 16 cm hampir memisahkan kepalanya dari tubuh. Mereka mengira dia mati. Tubuhnya diseret ke semak-semak, dilempar seperti sampah, lalu pergi. Keajaiban dalam kegelapan. Sekitar pukul 12.30 malam, Alison terbangun. Di antara semak-semak berduri, tubuhnya dalam kondisi kritis. Merinding. Ususnya terburai keluar, leher robek, napas berat, tubuh dingin. Namun, dia menolak untuk mati dan kesadarannya masih bertahan. Dia menulis nama pelaku di tanah menggunakan jarinya, Franz dan Tions. Dia tidak bisa bicara, pita suaranya rusak, tapi dalam pikirannya yang tajam, ia melawan ketidakmungkinan. Ia tahu kalau aku mati di sini, mereka akan lolos. Ia mulai merangkak, tangan kirinya menahan isi perut, tangan kanannya mencakar tanah, menarik tubuhnya keluar dari semak-semak. Dengan gerakan perlahan, setiap sentimeter yang dilaluinya terasa seperti perjalanan yang paling panjang yang pernah dialami. Dalam kondisi seperti itu, Alison tidak memberikan ruang sedikit pun bagi dirinya untuk menyerah. Jalan dan pertolongan. Setelah 40 menit merangkak, akhirnya ia mencapai pintu jalan. Mobil pertama lewat, tak berhenti. Mobil kedua juga gak peduli. Lalu mobil ketiga muncul, seorang remaja bernama Tian Eilert, berusia 20 tahun, melihat sosok di tepi jalan. Ia berhenti saat melihat tubuh Alison. Ia langsung menelepon ambulans dan mencoba membuatnya tetap sadar. Sesaat setelah ambulans tiba, petugas medis langsung bekerja cepat. Dalam laporan mereka menyebut kondisi Alison tidak bisa dijelaskan. Seharusnya dia sudah kehilangan nyawanya, tapi jantungnya masih berdetak, matanya masih terbuka. Rumah sakit dan keajaiban medis. Pada pukul 2 dini hari, Alison tiba di rumah sakit St. George. Tim medis menyebut luka di lehernya sebagai nyaris fatal. Paru-parunya kolaps, trakeanya robek, beberapa tulang rusuknya patah. Setelah lebih dari 1 jam operasi darurat, dokter menyatakan bahwa ia berhasil diselamatkan. Namun pertanyaan utama mereka, bagaimana wanita ini bisa hidup cukup lama untuk diselamatkan? Keadilan dan pembalasan.
Beberapa hari kemudian setelah keluar dari masa kritis, Allison memberi kesaksian detail, nama pelaku, urutan kejadian, hingga tempat kejadian. Dengan informasi itu, Franz dan Theo Kruger ditangkap hanya dalam waktu 5 hari setelah kejadian. Mereka mengakui bahwa itu adalah bagian dari fantasi seksual kekerasan. Di pengadilan, mereka dinyatakan bersalah atas pemerkosaan, percobaan pembunuhan, dan penculikan. Hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah semua itu dan hidup yang dipilih. Tahun demi tahun berlalu, Allison menulis buku I Have Life. Dia menjadi pembicara internasional, berdiri di panggung-panggung di seluruh dunia, bercerita tentang trauma penyembuhan dan kekuatan perempuan. Dia memilih tidak hidup dalam ketakutan. Dia tidak membenci hidup, dia merayakannya. Setiap hari adalah bonus. Dia berkata, "Saya tidak akan pernah benar-benar sembuh, tapi saya tidak akan membiarkan luka itu mendefinisikan siapa saya." Dia adalah bukti bahwa tubuh bisa dihancurkan, tetapi jiwa yang memilih untuk hidup tak akan pernah bisa diruntuhkan. Karena kadang bertahan hidup bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keputusan. Dan Allison malam itu memutuskan, "Aku belum selesai." This is my tale, my way, and it's not the end. Jadi, gimana menurut kalian tentang cerita Allison ini? Kedua pelaku ini memang benar-benar nggak bisa dibilang seperti manusia sih. Sangat biadab. Kami sendiri waktu nulis cerita ini tuh merinding. Saya sendiri sampai sekarang masih merinding ngebacain cerita ini. Emang benar-benar Kalau kalian suka tentang cerita-cerita seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian apa lagi yang menyebabkan Allison bisa bertahan hidup selain tekadnya yang luar biasa? Buat kalian yang suka tentang cerita-cerita seperti ini, silahkan juga request mengenai cerita apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan info mengenai video kami berikutnya. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.